Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Ini terakhir dam yang kelima, yaitu berkaitan dengan dam ketika seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya, begitu ya. Nah, itu ada aturannya, silakan bisa dibaca saja. Nanti ada pilihan ya. Dan di tanah haram itu tidak boleh dibunuh binatang buruan, dan tidak boleh juga dipotong pepohonan. Ya, baik orang yang halal, yaitu dia dalam orang penduduk begitu ya, orang yang tidak dalam ibadah haji, ya, dan juga orang yang sedang melakukan ibadah haji pun sama, tidak boleh untuk membunuh hewan buruannya. Itu yang tidur. Yuk, Ripani, siapa itu? Siapa itu? Bangun ya. Nah, yuk Ripani. Ya. Diperhatikan sama Ihsan tuh, silakan. Ya. Jadi semua ini ya tentang bab haji sampai bab haji ini disebutnya kalau dalam ilmu fikih apa? Fikih ibadah. Ya. Fikih apa? Amel fikih apa? Ini sebutnya fikih apa sampai sini? Fikih ibadah, ya. Fikih ibadah. Nah, insya Allah kita akan masuk lagi ya bab yang baru, di mana bab ini misalnya kalau dibagi ya, itu ada bab baru lagi, yaitu fikih yang khusus membahas tentang muamalah, ya. Ya. Fikih muamalah ini ya yang akan dibahas terutama adalah mengenai jual beli, ya, mengenai jual beli. Jadi ada ibadah, di sini ada juga muamalah. Misalnya kalau kalian ya kuliah ingin melanjutkan ya, ini terutama yang IPS ya. Sekarang itu ada jurusan Ekonomi syariah, ya. Hampir semua universitas ada, sampai ITB pun ada ya. Kalau dulu ya namanya Basor ya, itu S2 ITB di manajemen ITB ya, manajemen ada. Apa kuliah manajemen ITB itu ya singkatannya itu? Saya lupa lagi. Ya ada namanya Basor ya, itu kerjasama sama apa gitu ya. Singkatan apa gitu. Biayanya 100 juta ya sampai selesai. Kalau dulu ya 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Ya. Itu ada Basor ya. Nah, lalu apa yang lain? Misalnya di UGM, di Unair, di Unpad, Universitas Airlangga ya. Terus UGM. Oh iya. Terus di IPB. Ya, IPB ada. Bogor. Ya. Bahkan kuliah politeknik pun ada, di Polban ada ya. Polban akuntansi syariah atau apa gitu. Ya. Lalu tentu saja kalau di UIN pasti ada ya. Kalau di UIN ada 2. Di UIN itu ada ekonomi Islamnya, ada juga hukum ekonomi Islam. Jadi ada 2 macam. Hukum ekonomi Islam, ada ekonomi Islam. Terus contohnya lagi di mana ya? Di swasta banyak lah ya, swasta kayak Muhammadiyah, di NU itu, di Uninus juga ada ya ekonomi Islam. Pokoknya bertebaran lah ya. Nah, jadi itu menunjukkan apa? Yang namanya ekonomi ya, yang namanya muamalah dengan syariah gitu ya, dengan berlandaskan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, memang terbukti, memang istilahnya sebagai solusi bagi umat ya. Dengan bebas riba itu memang ya, negara yang bebas riba atau sistem ekonomi yang bebas riba itu terselamatkan, khususnya dalam kemarin krisis moneter ya. Makanya
Kalau pengen kalian lihat di internet ya, jurusan ekonomi yang paling top itu di mana? Ayo. Jurusan ekonomi coba Ripani. Jurusan ekonomi yang paling top di mana? Hah? Idaku. Idaku apa idaku? Enggak, ini mah cari di internet ya, cari di internet. Coba Davi, coba Davi lagi. Dipo. Nah, Dipo. Coba jurusan ekonomi Islam yang paling favorit di mana? Atau yang banyak penggemarnya di mana? Bukan di internasional. WIM. Coba kalian cari di internet ya, cari di mana? Cari di Inggris, di Birmingham kalau nggak salah, Universitas Birmingham apa gitu ya. Pokoknya nggak tahu Oxford, pokoknya Birmingham kalau nggak salah ya. Itu di Inggris. Jadi kalau kalian lihat ratingnya, perhatikan rating yang paling tertinggi gitu ya, grade-nya gitu atau banyak peminatnya di Inggris sana. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang kafir pun mereka lebih memilih ekonomi Islam. Coba kalian cari deh ya di internet insya Allah. Nanti biayanya atau apanya ya, terutama yang di IPS tuh ya. Nah, jadi misalnya kalau dari sini ya, nanti kuliah kemana gitu, misal gitu ya. Nah, bisa nanti kalau misalnya jurusan ekonomi Islam ke Inggris ya. Jadi sebagai pajuan malah bukan kayak UIM, Universitas Islam Madinah atau Azhar ya, malah bukan di situ, malah di Inggris gitu ya. Karena istilahnya walau alam ya, karena mereka melihat ini sebagai solusi ya, dan juga istilahnya seperti kan ya, sebagai solusi dan juga dipakai dalam keseharian sistem gitu ya, buat bernegara. Dan memang kan orang lihatnya uang ya di mana-mana, betul tidak? Coba ini, coba dikasih jajannya gede nggak? Itu berapa? Gede ya, ini besar. Itu intinya apa? Uang, iya kan? Coba kalian nggak dikasih jajan, pasti bakal masalah, ya kan? Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan uang ini, ya, sebagai solusi yaitu dengan Islam itu, ya. Makanya kayak kemarin itu ada, misalnya dinar, dirham, ya, digunakan sebagai mata uang. Kenapa? Supaya tidak ada. Kalau dalam Islam itu yang terutama itu jangan ada ketidakjelasan, atau dalam bahasa Arabnya goror, ya, tidak boleh ada goror. Tidak ada saling zolim menzolimi. Makanya tidak boleh ya menyuruh orang ya dalam ini janjinya akad kerjaan tapi tidak dibayar. Ya. Pokoknya di situ ada aturan-aturannya. Insya Allah nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi insya Allah ini sebagai dasarnya. Misal kalian nanti mau kuliah ITB di Basor, kuliah di Unpad Ekonomi Islam, kuliah di UPI Ekonomi Islam juga, atau ada pendidikan. Ya misal ya kalau UIN ya silahkan, itu yang mau UIN gitu ya. Atau IPB, atau misalnya di apa lagi? Di Unpad tadi udah, UGM ya, UNER, hampir semua universitas ya yang ada di dunia, baik yang terkenal ataupun yang tidak terkenal, itu rata-rata punya jurusan ekonomi Islam, ekonomi syariah begitu ya. Di Indonesia juga universitas favorit hampir punya ya. Kalau ITB tadi S2-nya aja ya, S1-nya belum. Nah, itu sebagai solusi ya. Coba kenapa? Saya belum masuk ke sini ya. Coba kenapa? Coba kenapa? Ya kenapa kok bisa banyak universitasnya? Intinya apa? Karena banyak yang membutuhkan. Tuntutan gimana? Untuk tuntutan masyarakat. Ya, tuntutan masyarakat bisa, betul. Ya, tuntutan masyarakat. Nih. Kita lihat ya, misal dalam Islam itu yang namanya riba itu, ada yang tahu riba itu dosanya seperti apa? Coba itu Ripani sama itu siapa? Ya, apa dosa riba? Yang paling mudah saja. Dosa riba apa yang paling mudah? Coba. Dosa riba apa yang paling mudah? Coba Ripaldi. Dosa riba. Wah itu tuh mantap tuh ya, kata Davi tuh. Apa? Dipo ya. Apa Dipo? Tuh, bagaikan seorang yang paling rendah tuh ya, dosa riba itu bagaikan berzinah dengan ibunya sendiri gitu ya. Naudzubillah. Ya itu dosa paling ringan ketika orang itu melakukan tindakan riba. Riba itu berarti dosa lebih tinggi dari riba. Hah?
Ya ini kan perumpamaan ya. Misal nih kayak di dalam Al-Qur'an ya, makanya tamsil dalam Al-Qur'an itu bukan berarti seperti itu ya. Misalnya kamasali habatin ambatat sab'asa nabil 700 kali lipat, berkali lipat, itu kan perumpamaan. Jadi bukan disamakan, tapi perumpamaan. Ya. Misalnya orang yang sholat berjamaah sama dengan 25 kali lipat atau 27 kali lipat. Itu kan bagaikan. Misalnya orang baca kulhu bagaikan baca seluruh Al-Qur'an. Itu sama enggak? Bukan, tapi bagaikan. Semisal gitu ya. Ini perumpamaan aja ya. Jadi bukan disamakan begitu. Berarti kalau yang perempuan bebas ya, enggak gitu. Maksudnya ini dosanya bagaikan. Jadi itu menunjukkan betapa besar dosanya, betapa hal itu amat sangat dilarang, amat sangat diharamkan, ya begitu. Berarti kita nggak boleh nabung di bank-bank yang syariah. Nah, yang jadi masalah riba itu bagaimana kaidahnya? Apakah menabung di bank syariah itu riba? Apakah menabung di bank konvensional itu riba? Atau misalnya yang tintah darat? Nah, itu nanti kita lihat nanti ya, kaidah-kaidah yang ada. Nah, riba itu seperti apa? Aturannya seperti apa? Nanti ada ulama di situ ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, itu yang namanya umat ya, sekali lagi, kalau dia paham pasti dia akan takut melakukan riba. Makanya ini halal tidak? Ya. Kalau nabung pakai emas riba kan? Hah? Emang kalau nabung ada riba? Ya, makanya nanti dijelaskan. Ya. Nanti ada aturannya. Jadi kalau menabung ya nanti akan dapat ya babnya. Yang penting tidak ada tambahan gitu ya. 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 Jelas ya? Tergantung akadnya nanti. Akadnya apa? Ya, yang jadi masalah akadnya biasanya. Nanti kita bahas. Ya. Ini biar lebih terbuka, kalian lebih semangat ya mempelajari bab ini, bab muamalah ini ya. Misal kan kalau orang tuh hal yang ini ya, coba pahala salat subuh itu bagaikan dunia dan isinya. Itu pada tetap aja ya nggak ngelakukan. Ya, kadang-kadang telat, ya kan? Tapi kalau yang kayak gini pasti insya Allah bakal ini ya, bakal semangat ya. Coba ada nggak jurusan sholat subuh? Nggak ada. Tapi kalau jurusan muamalah ada. Kenapa? Karena uangnya gede. Ya, ya tapi kan sholat subuh itu qobliyah subuh maksudnya ya. Itu bagaikan dunia dan isinya. Berarti lebih gede dari ini kan? Nggak terhitung, ya kan? Nah, misal kayak ada produk di bank itu, bank muamalah, bank syariah adalah bank misalnya tentang tadi ya, misal ya. Tadi menabung dengan emas ya, menabung dengan emas. Nah, dari satu nasabah, misal ya, misal ya, keuntungannya 1 juta rupiah bank itu. Ya. Penduduk Indonesia berapa? Udah sampai miliar belum? Belum. 300 jutaan sekarang ya. Sekitar ya. Ratusan juta, berarti nolnya berapa nih? 0 ya. 300 juta. Betul ya? Ini kalau Indonesia saja misalnya laku ya, misal ini. Walaupun nanti dikurangin ya, belum anak-anaknya, belum apanya. Berapa persen? Misalnya hanya sepertiganya saja. Berarti 100 juta. Ya. Ini tadi keuntungan 1 juta ya. 1 juta kali ini. 100 juta berapa tuh nolnya? Berapa nih untungnya? Iya kan gede kan? Udah deh, untungnya jangan gede-gede. 100.000 lah seorang. Dikurangin lagi nolnya. Masih gede juga. 10 berapa nih? 10 triliun, ya kan? Makanya jadi produk seperti ini orang ketika ditakut-takuti tuh. Misalnya ya ke BCA, ke apa misalnya pada Pak Haji. Pak Haji jangan ke sana nanti bagikan berzina sama istrinya. Oh, astagfirullah. Pasti dia akan pindah. Misalnya ke Bank Mandiri Syariah atau BCA juga, masalahnya sekarang ada BCA Syariah juga. Ya. Tahu kan BCA Syariah? Enggak, ada. Saja kalian. Hampir semua bank itu ada bank syariahnya. Ya muamalah sih emang pertama itu pasti syariah. Ya. Malah muamalah itu nggak ada konvensionalnya ya. Muamalah ada konvensional nggak? Ada yang pakai bunga nggak ada ya. Kalau bank yang lain ada. Nah, jadi ini kenapa? Besar ini ya, uangnya gede loh. Ya. Bisnis syariah. Belum lagi masalah kalau misalnya kalian di kuliah di ekonomi syariah itu ya, nanti kalian akan bahas tentang wakaf. Bahas tentang waris. Wakaf itu orang misal nih ya. Kalian nggak punya sekolah, ya.
Tapi tiba-tiba kalian pengen bikin sekolahan. Butuhnya pakai apa? Ilmunya tentang apa? Tentang wakaf. Iya kan? Kalian punya ilmu tentang wakaf. Misalnya ada orang, aduh saya ini bingung mau ngabisin uang puluhan triliun saya. Ya, bingung. Iya kan? Puluhan triliun bingung. Ya. Ketemu sama orang yang ngerti wakaf, jurusan ekonomi syariah, ya. Ditanya, "Gimana nih?" "Oh, Pak, ini cara-cara." "Oh, ya udah sih, saya wakafin ke kamu aja." Ya. Kasih misalnya 10 triliun langsung. Bikin di pesantren kayak Yusuf kan ini. Ini mungkin wakaf ya. Wakaf dari siapa? Di pesantren yang lain wakaf, ya kan? Tapi ada ilmunya. Nah, itu. Dan kayak Yusuf Mansur juga sama ya. Beliau sekarang S3-nya juga jurusan ekonomi syariah ya. Yang kuliahnya itu di Jakarta tuh apa namanya? Yang mahal tuh apa di Jakarta? Terkenal tuh? Yang terkenal, bukan tapi swasta. Oh, pakai uang Pak. Hah? Mahal. Enggak. Ya sih. Versi mah untuk dokter bukan? Bukan, ini yang apa sih namanya tuh? Coba lihat di apa? Saya penasaran. Pokoknya ada ya kuliahnya kayak Yusuf tuh sampai lagi di wisudanya ada ya. Pas kemarin tuh di IG-nya. Nah. Dari M kalau nggak salah itu. Apa ya? Monius. Pinky Mas. Kalau nggak salah kayak Yusuf itu double degree ya, S3-nya sekarang. Yang lain juga sama kiai yang lain. Nah, Trisakti. Nah, Trisakti ya. Jauh kan M ke Trisakti. Hah? Ya. Kayak Ustadz itu juga kayak Jamil juga sama ya. Kayak Jamil itu juga sama. Tapi kalau di sini belum ada ya. Di Darul Quran kecuali Kasyadat paling. Kasyadat. UPI. Pengen ku copotin CCTV-nya. Ya jelas ya. Semoga ada semangat. Dan biasanya ya apapun jurusannya kalian ya. Misalnya kalian sudah perhatikan ya. Nih misalnya nih Amel jadi dokter. Tapi dokternya dokter tukang jualan. Misalnya jualan alat-alat anti penyakit sekarang yang terkenal corona gitu ya. Ujungnya apa? Amel jadi apa? Tadi jadi pedagang. Iya kan tadi saya jelaskan. Amel misalnya jadi dokter, tapi dokternya berusaha mengembangkan usaha. Jadi apa? Jual obat atau jual penangkal virus corona. Jadinya apa? Pedagang. Nantinya kuliahnya kuliah apa? Coba kayak orang tua kalian yang pembisnis misal ya. Pasti walaupun S1-nya kuliah kedokteran, kuliah misalnya teknik, kuliah misalnya apa, nanti paling S2-nya itu manajemen. Ya. Atau berkaitan dengan ekonomi. Kenapa? Ya karena di situ ujung-ujungnya pasti setinggi apapun ujung-ujungnya mah jualan gitu ya. Jualan butuh ilmunya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya walaupun jurusan IPA gitu ya, jadi dokter itu bukan jadi menutup kemungkinan ya, jadi pengusaha. Contohnya kayak yang anak singkong, tau kan? Anak singkong itu siapa sih namanya? Nah, Hairul Tanjung itu beliau itu kan ya itu dokter loh. Itu dokter. Dokter gigi entah dokter apa ya? Dokter biasa gitu. Tapi dia jual alat-alat sampai sekarang bikin apa segala macam bisnisnya ya. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang masuk ya. Masuk ke materi. Ya. Di sini ya perhatikan dulu ya. Al-buyu'u salah satu asya. Kalau dalam Islam, dalam kitab ini ya, dituliskan bahwa jual beli itu ada 3 macam. Pertama adalah bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Yaitu jual beli barang yang dilihat barangnya. Ya. Kayak di pasar, di apa? Mall. Kelihatan kan barangnya? Ada kan barangnya? Ada. Maka hukumnya apa? Fajaizun. Maka hukumnya adalah dibolehkan. Ya. Lalu yang kedua adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, yaitu jual beli sesuatu yang disifati. Jadi nih, dipesan. Ada perjanjian, misal Shopee aku datang loh, Shopee. kalau Shopee itu memang ulama kadang-kadang suka ini ya. Ketika misalnya jadi reseller misalnya ya, reseller. Nanti masuknya jadi masalah itu mamlukin itu.
Itu kan barangnya bukan barang dia kan? Berarti kan boleh. Bukan nggak boleh. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya fikihnya masih pakai fikih yang klasik, ya, bukan fikih yang kontemporer, maka beda. Makanya di sini tuh kalau dalam masalah fikih ini paling susah ya. Kenapa? Karena butuh ilmu usul fikih, butuh qaidah fikih. Jadi ijtihad berpikirnya ya bakal berubah-ubah, bakal luas. Kayak sekarang ada jual beli misalnya MLM, ya ada sekarang ada Tokopedia. Aladin. Ya. Jadi sekarang gimana itu loh kan? Ya. Bukan nggak boleh, maksudnya butuh ijtihad. Ijtihad itu butuh pemikiran. Ada MUI, ada ulamanya, makanya kan kuliahannya juga banyak. Coba kalau sekarang ada nggak sholat online? Nggak ada. Sholat pasti nggak ini. Sholat online atau sholat misalnya sholat menakjubkan 5 rakaat gitu ya. Sujudnya 70 kali misalnya. Misal, boleh nggak kayak gitu? Tidak. Dalam Iya, makanya yang disyariatkan itu ya. Nah, yuk silakan bangun tadi sudah dibangunin. Nah, tidur lagi ya. Jadi ketika yang berupa ekonomi syariah itu ya. Nah, itu banyak hal yang baru gitu. Butuh ijtihad ulama ya, butuh ijtihad ulama. Jadi misalnya nanti gimana itu tidak boleh ya. Kalau secara hukum yang klasik ya itu tidak boleh. Tapi kalau kontemporer nanti udah ulamanya ya, maka mungkin ada yang membolehkan ya, seperti itu. Ya. Lalu di sini bai'u syai'in mausufin fi dhimmah itu dalam istilah ekonomi Islam dalam istilah di sini kitabnya sebutnya salam. Salam itu misalnya nih ya, kalian ke tukang jahit ya, misalnya pesen. Nih bajunya kayak gini, bentuknya kayak gini ya. Nanti akan saya bayar. Itu enggak, jual beli tapi pesan dulu. Misalnya kayak kue gitu. Saya pesan ini deh, pesan kue. Kuenya kue coklat ya, ada taburin keju. Atau bisa lihat di katalog. Nah, itu sebutnya bai'u salam ya, atau bai'u syai'in mausufin fi zimmah. Kan barangnya belum kelihatan, ya kan? Kalau tadi yang awal barangnya kelihatan enggak? Tadi bai'ainin ya itu kelihatan, maka itu boleh. Yang kedua ini enggak kelihatan barangnya tapi dipesan. Sahnya bagaimana? Fajaizun idza wujidat asifatu ala ma wusifa bihi. Maka dibolehkan jika sesuai dengan sifat yang disifatinya. Misalnya ya, beli baju kayak gini, ya. Saya pesen yang kayak gini. Tiba-tiba pas nyampe, ya, yang satu panjang ke sini, yang satu pendek ke sini, ya kan? Nah, gini, panjang ke sini. Sesuai pesanan tidak? Tidak. Nah, itu ada namanya khiyar, nanti memilih, begitu ya. Makanya di Shopee juga ada ya, bisa dikembalikan ya barangnya ya. Enggak. Oh, enggak ya. Shopee mah kadang suka enggak sesuai gambar tapi diterima-terima. Ya, itu kan kepaksa makanya. Belanja online maksudnya ini enggak kan kita pesan dulu gitu. Ainun bukan? Iya, bisa seperti itu. Tapi yang jadi masalah sesuai dengan disifati atau tidak. Nah, itu tuh yang jadi masalah kan beda ya. Pas udah lihat ya, tasnya gede gitu. Pas dapat segede gini miniatur gitu kan. Ada ya kan. Bajunya bagus gitu ya. Pas nyampe bajunya gombrang gitu ya. Nah, makanya nanti ada namanya hak khiyar itu. Dan memang kalau Shopee itu bisa dibalikin ya. Tapi yang jadi masalah kita malas ngebalikinnya kan. Tuh harus kantor pos dulu, kemana dulu. Kak Ismi Dari dulu. yang bisa dibalikin mah? Itu toko. Iya, ada. Soalnya kalau juga mahal. Ya, pokoknya yang bisa dibalikin. Harusnya begitu bisa dibalikan selama ada perjanjiannya. Nah nih, yang terakhir. Perhatikan. Yang terakhir adalah jual beli yang tidak kelihatan. Tidak ada saksinya, maka ini pun tidak boleh. Misalnya ya, saya beli tapi merem sambil merem. Milih mana ya di dalam karung misalnya. Oh ya dapat ini. Itu kenapa? Ada unsur jahalah. Unsur tidak diketahui. Ini namanya apa? Untung-untungan. Makanya nggak boleh gitu ya. Itu sama unsur judi. Kayak apa sih yang box yang kejutan tuh? Itu beli atau bukan? Kan kita nggak tahu gitu isinya apa. Nggak, beli atau hadiah. Nah, makanya kalau misalnya masih tidak ketahuan ya wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Siapa yang beli? Kamu beli? Bisa dibawa. Ya. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas kita harus kelihatan, harus tahu barangnya dan kecuali kalau hadiah ya. Kalau hadiah beda lagi. Misal kan hadiah mah ngasih, bukan beli gitu ya. Jelas ya sampai di situ sudah habis waktunya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.